Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musa Hatun dari jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan dan juga menerangkan kepada kalian tentang materi sastra populer. Dimulai dari perkembangan sastra populer di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan sastra populer diasumsikan sebagai kesusastraan Indonesia modern yang berkembang setelah Indonesia menerima kebudayaan Eropa modern, yakni pada abad ke-17 hingga ke-19. Pada masa tersebut telah terbit juga surat kabar berbahasa Melayu. Dari hal itu menunjukkan bahwa di kalangan bangsa Indonesia sudah banyak yang dapat membaca Latin, yang mana kebanyakan mereka mempelajarinya dari pendidikan Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat kabar tersebut juga termasuk dalam hasil kebudayaan Barat. Lalu, di sini ada pengertian sastra populer menurut KBBI. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra populer merupakan karya sastra yang dianggap populer yang baru dikenal pada tahun 1970-an dan lebih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja, menggunakan bahasa Melayu pasar. Bacaan jenis ini populer di kalangan tertentu sesuai dengan judulnya, yaitu sastra populer. Jadi tulisan bisa disebut karya sastra itu bagaimana sih? Jadi di sini saya mengambil dua pendapat dari para ahli, yaitu Sumarjo dan Saimi serta Suryono. Yang pertama, menurut Sumarjo dan Saimi berpendapat bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Dari pendapat tersebut, dapat disebut bahwa sebuah sastra akan memiliki unsur-unsur berupa pikiran, pengalaman, ide, perasaan, semangat, kepercayaan maupun keyakinan, ekspresi atau ungkapan. Dan tidak hanya itu, menurut Saryono juga berpendapat bahwa sastra mempunyai kemampuan untuk merekam semua pengalaman yang empiris, natural, maupun pengalaman yang non-empiris, supranatural. Jadi, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga dapat dikaitkan dengan kata lain, serta mampu menjadi saksi dan pengomentar kehidupan manusia. Jadi kesimpulan dari para ahli tadi, yaitu dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya karya sastra harus memiliki sebuah kriteria tertentu, tidak hanya sekedar bahasa penulisannya saja yang kemudian disepakati secara umum. Sebab dari adanya kriteria yang tidak menentu justru dapat menjadikan masyarakat banyak menganggap bahwa sastra populer telah berkembang di zaman sekarang. Sementara sastra yang sebenarnya seperti di sini ada hakikat dari sebuah karya sastra populer. Suatu karya sastra dapat disebut sebagai karya adiluhung karena kualitasnya dianggap memenuhi kriteria karya sastra yang baik sekaligus populer di kalangan masyarakat. Yang kedua, suatu karya sastra populer ditulis untuk memenuhi selera publik dapat naik menjadi adiluhung karena ternyata mengandung nilai-nilai kesastraan yang tinggi. Yang ketiga, suatu karya sastra populer dapat dianggap demikian dengan terbatasnya pada ruang dan waktu atau mengikuti tren. Yang keempat, kesuksesan karya sastra populer dapat dilihat dari jumlah penjualannya, sementara kesuksesan karya sastra adiluhung dilihat dari penghargaannya saja. Sini juga ada ciri-ciri dari sastra populer. Yang pertama, tema ceritanya ini biasanya mengenai kehidupan para nyai. Cerita gaib, cerita percintaan, hingga cerita sila. Yang kedua, menggunakan bahasa Melayu ringan, yakni rendah dan kerap digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Beberapa karya sastra memuat ideologi tertentu, salah satunya Paham Komunis yang ditulis oleh R.M. Adi Surjo. Yang keempat, diterbitkan di luar balai pustaka.
Nah, di sini ada beberapa contoh karya sastra populer pada masa sekarang, yaitu Bulan, karya Terelie, yang kedua Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, yang ketiga ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Abdul Malik Karim Amrullah, yang keempat ada Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai materi sastra populer tadi. Apabila ada kekurangan maupun salah pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.